Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamilia Safitri dengan NIM 190510601008. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mesin Carnot dan mesin pendingin. Untuk memenuhi tugas lab termodinamika yang ditutori oleh dua orang asisten lab, yaitu Kak Elvida Hijriah Putri dan Kak Rini Ayu Marisa Harahap. Mesin Carnot. Mesin Carnot disebut juga dengan mesin kalor. Mesin Carnot memanfaatkan prinsip kalor yang mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah tanpa memerlukan usaha, namun yakni menghasilkan usaha. Saat aliran kalor terjadi, panas yang mengalir diubah menjadi usaha atau W, misalnya gerak. Dan oleh karenanya, mesin Carnot merupakan alat yang berfungsi mengubah sebagian energi panas menjadi energi mekanik. Konsep inilah yang kemudian ditemukan oleh Nicholas Leonard Sadi Carnot. Nah, supaya dapat menghasilkan usaha, mesin Carnot perlu menjalani 4 buah langkah, yaitu 2 proses isotermal dan 2 proses adiabatik. Berdasarkan gambar siklus Carnot tersebut, dapat dijelaskan bahwa proses AB adalah pemuaian isotermal pada suhu T1. Pada proses ini, sistem menyerap kalor Q1 dari reservoir bersuhu tinggi T1 dan melakukan usaha WAB. Kemudian, proses BC adalah pemuaian adiabatik. Pada saat proses ini berlangsung, suhu sistem turun dari T1 menjadi T2 sambil melakukan usaha WAB. Kemudian, proses CD adalah pemampatan isotermal pada suhu T2. Pada proses ini, sistem menerima usaha WCD dan melepas kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah T2. Kemudian, proses DA adalah pemampatan adiabatik. Pada proses ini, suhu sistem naik dari T2 menjadi T1 akibat menerima usaha WDA. Proses mesin Carnot merupakan proses yang reversibel, karena prosesnya bisa kembali ke dalam bentuk semula. Dan siklus ini tidak mengalami perubahan energi dalam atau delta U sama dengan 0. Sehingga persamaan termodinamikanya, delta Q sama dengan W ditambah delta U. Karena delta U sama dengan 0, maka delta Q sama dengan W ditambah 0. Delta Q bisa kita uraikan menjadi Q1 dikurang Q2 sama dengan W. Adapun contoh mesin Carnot yaitu piston yang ada pada kendaraan seperti mobil ataupun Honda. Dapat dilihat bahwasannya sebagian besar panas terbuang sia-sia dan sebagian lagi menjadi bunyi, getaran, ataupun asap dan hanya sebagian kecil yang menjadi usaha. Buktinya adalah asap yang keluar dari knalpot mobil ataupun Honda yang kita gunakan. Oleh karena itu, ada konsep yang dikenal dengan efisiensi mesin. Efisiensi mesin Carnot adalah perbandingan dari panas yang berubah menjadi usaha dengan panas yang diserap. Untuk mencari besarnya efisiensi mesin, kita dapat menggunakan rumus W per Q1. W bisa kita jabarkan menjadi Q1 kurang Q2 per Q1. Nah, karena Q1 sama dengan T1 dan Q2 sama dengan T2, maka rumusnya menjadi T1 dikurang T2 per T1. Karena bentuknya dalam persen, maka dikali dengan 100%. Kemudian ada mesin pendingin. Mesin pendingin memiliki prinsip yang berkebalikan dengan mesin Carnot. Mesin pendingin membuang kalor dari tempat dingin ke tempat panas dan memerlukan usaha supaya proses tersebut bisa berjalan. Usaha yang dibutuhkan untuk menjalankan mesin pendingin tersebut dapat dihitung menggunakan persamaan W sama dengan Q1 dikurang Q2. Nah, seperti mesin Carnot, mesin pendingin juga tidak ideal, alias tidak dapat mengubah semua usaha untuk membuang panas. Ada sebagian usaha yang dilakukan terbuang menjadi panas lagi, menjadi bunyi, dan atau menjadi getaran. Jika mesin pendingin itu ideal, maka persamaan yang berlaku adalah Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Ketidakidealan mesin pendingin dapat dilihat dari koefisien performansi. Koefisien performansi pada dasarnya merupakan efisiensi versi mesin pendingin dan dapat dituliskan dengan rumus
Kp sama dengan Q2 per W. W bisa kita jabarkan menjadi Q1 kurang Q2. Dan karena Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1, maka Kp sama dengan T2 per T1 kurang T2. Contoh mesin pendingin adalah air conditioner atau AC dan lemari es ataupun kulkas. Jika kita berada di dalam ruangan ber-AC, maka kita akan merasa sejuk, sama halnya dengan suasana di dalam kulkas. Namun, mengapa angin buangan dari AC dan kulkas terasa panas? Yaps, karena mesin pendingin bertugas membuang panas yang ada di dalam ruangan keluar ruangan. Nah, sekarang kita sudah tahu apa jawabannya, karena kita telah mempelajari tentang mesin pendingin. Hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengikuti video ini sampai habis, dan semoga ilmunya bermanfaat ya. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.